Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam program Renungan Pagi di pagi hari ini. Mari kita mengawali acara kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami kembali dapat menikmati anugerah Tuhan, di mana Tuhan sudah memelihara kehidupan kami sepanjang malam dari istirahat kami hingga pagi ini. Dalam tubuh, jiwa, dan roh kami kembali bangun dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, dan sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu yang hadir melalui firman Tuhan akan menolong dan membimbing kehidupan kami. Kami bersyukur dan menyerahkan acara renungan pagi di hari ini, pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini firman Tuhan akan saya ambil dari Yohanes pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar-besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan satu judul, hidup tanpa Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang kita baca tadi menyatakan kepada kita salah satu alasan mengapa Tuhan Yesus
berulang kali menyatakan diri kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya tentunya. Tuhan Yesus menampakkan diri sesungguhnya untuk menolong dan membimbing mereka agar murid-muridnya tetap tinggal di dalam Yesus. Mereka tetap dalam rencana Allah. Melalui kisah ini, saudara-saudara, kita diingatkan juga tentang betapa lemahnya kita, ya, betapa lemahnya hidup kita, sehingga tanpa kehadiran Tuhan yang telah bangkit, kita akan mudah kehilangan arah dan tersesat di tengah-tengah dunia ini. Tanpa Yesus, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan kita akan gagal memenuhi kebutuhan hidup kita. Itu sebabnya kita harus sadar bahwa kita harus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus membangun relasi kita dengan Tuhan, ya, setia beribadah, berdoa, bertumbuh dalam firman, dan tentunya melayani Tuhan. Saudara, untuk itu mari kita melihat beberapa pelajaran yang penting, ya, atau poin-poin penting dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara-saudara, hidup tanpa Yesus itu akan membuat kita mudah kehilangan arah, ya. Sekali lagi, hidup tanpa Yesus itu yang pertama akan membuat kita mudah kehilangan arah. Kalau di dalam kisah ini Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid di Danau Tiberias, ya. Ketujuh murid itu kalau kita perhatikan di dalam pimpinan Petrus sedang menangkap ikan di danau itu, ya. Petrus dan kawan-kawannya menangkap ikan setelah perjumpaannya dengan Yesus. Kalau saudara baca di pasal sebelumnya, pasal 20, ya, mereka sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Tetapi ayat 21 menceritakan bahwa Petrus dan kawan-kawannya kembali, ya. Apa yang terjadi, saudara? Ya, apa yang terjadi dengan Petrus dan kawan-kawannya? Bukankah mereka telah melihat Tuhan? Bukankah mereka telah menerima kuasa? Bukankah Tuhan juga sudah mengutus mereka? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka sebetulnya sedang kehilangan arah. Mereka sedang mengalami ketidakpastian. Mereka bingung, ya. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan dengan baik. Banyak sekali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga mengalami situasi atau kondisi yang seperti Petrus dan kawan-kawannya alami. Ya, kita sudah percaya Yesus, kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saudara-saudara, bahkan mungkin kita juga sudah banyak terlibat dalam pelayanan, ya.
Tetapi saudara-saudara, situasi keadaan dunia ini, ya, apalagi karena kita tidak hidup bersama dengan Tuhan, artinya kita hidup tanpa Tuhan, ya. Kita tidak menempatkan firman itu di dalam hidup kita yang terus menuntun, membimbing hidup kita. Kita tidak menaruh kebenaran Allah itu sebagai hal yang akan menuntun perjalanan hidup kita. Apa yang akan terjadi, saudara? Kadang-kadang ini yang terjadi dalam hidup kita. Kita juga bingung. Kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Itu sebabnya mudah sekali untuk kita kembali ke kehidupan kita yang lama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Petrus dan kawan-kawannya kembali kepada kehidupan lama mereka. Ya. Mereka dengan begitu cepatnya melupakan, ya, panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka begitu cepatnya melupakan tentang apa yang Tuhan sudah katakan kepada mereka. Ya. Saudara-saudara, mari kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Kita seringkali berkobar-kobar ketika kita berjumpa dengan Allah melalui firman-Nya. Ya, kita mengatakan amin, kita mengatakan haleluya ketika kita mendengar firman Tuhan, dan firman itu, ya, begitu memberkati kehidupan kita. Tetapi saudara, akhirnya kita kembali kepada kebiasaan hidup kita yang lama. Ya, itulah yang sering terjadi dalam hidup kita, saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang pertama ini menunjukkan kepada kita bahwa jikalau kita hidup tanpa Yesus, maka kita akan mudah kehilangan arah. Saudara, ayat yang ketiga yang kita baca tadi, ketika Petrus dan kawan-kawannya pergi untuk menangkap ikan, ya, di ayat yang ketiga itu dikatakan di sana, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nol, saudara. Ya, tidak ada, kosong. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu mari kita perhatikan baik. Jangan sampai kita hidup tanpa Yesus, karena kita tidak akan menangkap apa-apa. Kita tidak dapat menikmati apa-apa. Hidup tanpa Yesus akan membuat hidup kita kosong. Hidup tanpa Yesus membuat hidup kita nol, saudara. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ya, saudara, bagaimana murid-murid itu bisa kembali untuk menemukan, ya, arah? Bagaimana murid-murid itu, ya, mereka bisa kembali mendapatkan tujuan hidup mereka? Ya, kalau kita perhatikan di ayat-ayat yang berikut. Ya, kalau kita baca di ayat yang keempat, ya, di sana firman Tuhan berkata, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Kalau mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi
karena banyaknya ikan. Nah, perhatikan, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara, ketika mereka sadar bahwa Yesus ada dalam kehidupan mereka, ketika Yesus bersama-sama dengan mereka, saudara, maka kalau kita perhatikan di sini, ya, Yesus menampakkan diri dan memberikan arah, memberikan keberhasilan dalam hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bertanya, adakah lauk? Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh mereka. Saudara, itu sebabnya Tuhan bertanya, adakah lauk pauk? Mereka jawab, tidak ada. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Tuhan tahu bagaimana Dia memberkati hidup kita. Saudara, ketika Dia tahu apa yang menjadi persoalan hidup kita, Dia memberikan jalan keluarnya. Dan keberhasilan itu kita bisa nikmati dalam hidup kita. Nah, saudara, inilah menjadi pelajaran penting buat kita. Kalau kita hidup di luar Yesus, hidup tanpa Yesus, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hidup kita akan kosong. Hidup kita tidak menjadi berarti. Tapi ketika kita hidup bersama dengan Yesus, Yesus tahu apa yang jadi kebutuhan saudara. Yesus tahu apa yang harus Dia lakukan untuk hidup saudara dan saya. Itu sebabnya melalui firman Tuhan pagi ini, mari kita belajar memiliki komitmen tetap tinggal di dalam Yesus. Yohanes 15 berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar supaya hari ini kita hidup bersama dengan Yesus dan kita akan mengalami sukses, mengalami keberhasilan. Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Tuhan menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Jangan biarkan kami hidup tanpa Yesus. Jangan biarkan kami hidup di luar Yesus. Tapi tolong kami, biarlah firman-Mu menuntun kami, membimbing kami, supaya kami hidup di dalam jalan kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami di pagi hari ini, dalam semua tugas dan pekerjaan kami. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.